Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Agung Bimantara dengan NPM 234111080 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menerangkan tentang inflasi. Adapun pengertian inflasi ialah kenaikan umum dan terus-menerus dalam tingkat harga barang dan jasa di suatu negara selama periode waktu tertentu yang mengakibatkan berkurangnya daya beli uang. Ini biasanya diukur dengan mengamati indeks harga konsumen. Awal terjadinya inflasi. Asal mula inflasi bisa berasal dari berbagai faktor, seperti peningkatan permintaan, biaya produksi yang lebih tinggi, atau bahkan faktor-faktor eksternal seperti perubahan harga komoditas global. Adapun untuk teori inflasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah teori kuantitas uang. Menurut teori ini, inflasi terjadi ketika jumlah uang beredar di dalam perekonomian melebihi peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga menyebabkan harga naik. Yang kedua, teori permintaan. Inflasi juga bisa disebabkan oleh permintaan yang berlebihan terhadap barang dan jasa. Mungkin karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau konsumsi masyarakat yang lebih tinggi. Teori biaya. Inflasi bisa dipicu oleh peningkatan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku atau upah tenaga kerja yang kemudian diumumkan sebagai kenaikan harga kepada konsumen. Teori ekspektasi. Jika konsumen dan produsen mengharapkan inflasi di masa depan, mereka mungkin menyesuaikan perilaku ekonomi mereka dengan cara meningkatkan inflasi, seperti menaikkan harga barang dan jasa atau menuntut kenaikan gaji. Adapun dampak positif dari inflasi tersebut ialah meningkatnya pendapatan bagi mereka yang memiliki aset berharga seperti properti atau saham, karena nilai aset tersebut meningkat seiring dengan naiknya harga. Ini juga bisa mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi karena konsumen cenderung membelanjakan uang mereka lebih cepat sebelum harga naik lebih tinggi. Dampak negatif termasuk penurunan pendapatan bagi produsen dan karyawan, penurunan investasi karena ekspektasi keuntungan yang lebih rendah, dan potensi deflasi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan adapun cara untuk mengatasi inflasi ialah kebijakan moneter. Jadi bank sentral dapat menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang yang beredar di pasaran, mendorong tabungan yang pada gilirannya dapat mengurangi permintaan dan menekan inflasi. Yang kedua, kebijakan fiskal. Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengurangi belanja publik dan mengurangi tekanan inflasi. Intervensi pasar. Pemerintah dapat mengatur harga atau menetapkan batas atas pada harga tertentu untuk mencegah peningkatan harga barang dan jasa yang berlebihan. Kebijakan supply side mendorong produktivitas dan efisiensi dalam produksi barang dan jasa, dapat membantu menekan biaya produksi dan mencegah kenaikan harga. Dan itulah penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.